Kebun Binatang Surabaya yang luasnya mencapai 15 hektar ini bisa dibilang jadi ikon kebanggaan warga Jawa Timur ya, Zain? Ya, betul sekali Sheila. Termasuk saya termasuk warga Jawa Timur. Nah, tempat rekreasi ini KBS juga menjadi tempat penelitian dan pendidikan. Berikut informasinya kami rangkum dalam agenda khas Net 5. Kebun Binatang Surabaya. Ikon kebanggaan warga Jawa Timur ini sudah dibuka sejak 31 Agustus tahun 1961. Di kebun binatang seluas 15 hektar ini, dipelihara ratusan jenis hewan yang jumlahnya mencapai ribuan ekor. Banyaknya koleksi hewan yang ada membuat KBS jadi pilihan tempat rekreasi oleh masyarakat. Tidak hanya tempat rekreasi, KBS juga memiliki fungsi sebagai tempat penelitian dan pendidikan. Soalnya di sini fasilitasnya bagus, terus lebih murah, dekat juga. Di sini juga ada unta. Kan kebetulan tugasnya juga disuruh buat wawancara unta, tanya tentang unta gitu. Selain itu, ada satu lagi fungsi yang harus diemban KBS sebagai kebun binatang, yaitu konservasi. Di kebun binatang terbesar se-Asia Tenggara di era 90-an ini memelihara beberapa jenis hewan yang hampir punah. Karena itu, KBS berkewajiban untuk melindungi dan membiarkan hewan langka ini agar tidak punah dan akhirnya dapat melepaskan hewan ini ke habitatnya untuk berkembang biak secara alami. Namun sayang, sejak awal 2010 hingga tahun 2014 lalu, ratusan hewan di KBS justru mati akibat manajemen perawatan yang buruk. Mendapat kecaman dari dalam dan luar negeri, KBS berbenah. Salah satunya dengan mendatangkan harimau Sumatera jantan bernama Wira dari Taman Safari Bogor September lalu. Kedatangan Wira ini memiliki arti penting untuk konservasi harimau Sumatera di KBS. Karena 9 harimau Sumatera yang dipelihara KBS saat ini masih memiliki pertalian darah. Baik manusia pun binatang, kalau kawin antar saudara itu tidak sehat. Ya kan? Jadi diupayakan ada fresh blood, darah segar dari luar. Nah, jadi kita sudah mengamati berbulan-bulan di mana posisi harimau yang bisa dijodohkan untuk menjadi pasangan yang sehat yang ada di KBS, supaya harimau di KBS itu tidak stuck populasinya. Untuk memuluskan upaya konservasi ini, pihak KBS harus memenuhi berbagai syarat, mulai dari kelayakan kandang-kandang hingga pelatihan perawatan hewan. Dari pihak KBS, yang pertama harus menyiapkan kondisi area kandangnya dulu, seperti apa persiapannya. Terus untuk nanti perawat satwanya bagaimana, dan itu prosesnya begitu panjang, sampai ada steril area, harus ada pembetulan kandang. Untuk satwa-satwa sendiri ketika sudah hadir di kebun binatang, kita ada masanya ketika itu karantina. Di karantina itu satwa bakal diobservasi lebih mendalam. Untuk menjaga kondisi dan kesehatan, selama karantina, tim perawat dan medis khusus disiapkan untuk memantau kondisi Wira di lingkungan barunya selama 24 jam hingga 3 bulan ke depan. Mulai beradaptasi dengan kandangnya, dia juga sudah mulai tenang. Ya memang kadang ada waktu-waktu tertentu yang memang dia tidak tenang, tapi secara umum dia sudah tenang. Kesehatannya pun kita sudah cek dan ya sudah dalam penanganan lah, maksudnya begitu. Secara umum baik. Setelah masa karantina, tahap selanjutnya Wira akan diperkenalkan dengan lingkungan sekitar dengan berganti-ganti kandang. Lalu Wira akan dibawa ke kandang luar agar mengenal harimau lain di lingkungan barunya. Selain upaya konservasi harimau, KBS sudah berhasil membiarkan jalak Bali dan komodo.
Kebun binatang bisa jadi satu tempat upaya konservasi hewan, terutama untuk mereka jenis-jenis binatang yang akan punah, salah satunya komodo. Dan KBS sendiri beberapa bulan lalu telah berhasil mengkonservasikan komodo sebanyak kurang lebih 72 ekor. Anggi Kristamia, Januari Yuda melaporkan untuk NET.